وقل رب زدني علما. Wadah-wadahnya orang kafir, berarti juga ahli kitab juga sama, ya. Karena ini yang kita bahas ahli orang kafir, orang musyrik. Nah, ahli kitab kondisinya lebih ringan daripada orang musyrik yang lain. Wadah-wadahnya orang musyrik atau orang kafir, bila tidak diketahui kondisinya, maka hukumnya adalah suci. Paham itu? Nah, wadah-wadahnya orang kafir, bila tidak diketahui kondisinya, dia nggak tahu dia biasanya masak yang apa najis atau untuk wadah yang najis, kita nggak tahu. Nah, maka hukumnya adalah suci. Kembalikan kepada hukum asal. Nah, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Nah, hadir hukumnya suci, hukumnya suci. Kapan kita hukumi itu najis? Seperti dalam hadisnya siapa? Abu Tha'labah Al-Khushani. Gimana? Dia tahu tetangganya itu biasanya masak babi, minum arak. Dia tahu, berarti dia tahu wadah-wadahnya itu najis. Nah, kalau diketahui biasanya dipakai untuk wadah yang najis, maka hukumnya najis. Kalau tidak diketahui, hukumnya suci. Nah, dari sini kalau kita misalnya beli ini wadah-wadah atau gelas-gelas yang masih baru, nah, itu import dari mana? Negara-negara kafir, dari Cina misalnya, dari Amerika, dari mana lagi biasanya. Nah, hukumnya gimana itu? Suci apa najis? Hukumnya suci. Hukumnya suci. Nah, kapan kita hukumi najis? Kalau kita tahu itu biasanya dipakai untuk wadah yang najis. Nah, begitu juga pakaian-pakaian yang diimport dari negara mereka juga begitu. Kalau kita tidak tahu itu najis, hukumnya adalah suci. Baik. Itu ada ayat innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu najis. Yang dimaksud najis di sini najis apa? Nah, yang dimaksud najis di sini itu bukan najis badannya, bukan. Yang najis itu bukan badannya, bukan keringatnya, bukan. Nah, yang najis itu adalah akidahnya. Ya. Yang najis apanya? Akidahnya, perbuatannya, itu yang najis. Tentu? Nah, kalau badannya enggak najis. Kecuali badannya kena najis. Nah, tapi kalau asli hukum badannya adalah suci. Nah, yang najis apanya? Akidahnya. Ya. Maka kalau wadah-wadahnya, masakannya ahli kitab pun gimana? Halal apa enggak? Halal kan? Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Nah, makanannya ahli kitab halal untuk kalian. Nah, padahal makanan mereka masak juga kan? Nah, dengan wadah mereka, nah, mereka kerjakan dengan tangan mereka, tidak jadi najis. Paham tuh? Nah, pernah juga waktu perang Khaybar, ada salah seorang sahabat Nabi, nah, itu dapat apa? Satu kantong atau satu wadah berisi lemak. Wah, langsung dia dekap gini. Wah, dia pikir apa? Wah, ini mau tak makan sendiri, nggak tak bagi katanya dia begitu. Biasalah ya, orang keadaannya lapar sulit makan begitu, manusiawi. Begitu dia noleh, ada Nabi ngelihat tingkahnya dia itu tersenyum. Artinya Nabi tidak mengingkari, gitu ya. Nabi tidak mengingkari.
Nah, Rasulullah juga pernah dihidangi roti dengan lemak yang sudah agak bau, sudah bau dari orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ngidangi Nabi itu. Oleh Rasulullah dimakan juga. Berarti nggak najis kan? Berarti nggak najis. Jadi yang najis itu akidahnya. Tentu, sehingga kita bersentuhan dengan orang musyrik. Najis enggak? Enggak. Nah, kita pakai pakaiannya orang musyrik. Najis enggak? Enggak. Tentu, nah, kita beli pakaian dari orang musyrik. Najis enggak? Enggak. Tentu, kita beli kerupuk dari orang musyrik. Najis enggak kerupuknya? Tentu. Nah, itu orang musyrik lah ya, orang musyrik. Bagaimana dengan orang Islam? Nah, bagaimana dengan orang Islam? Secara musibahnya beberapa teman kita, teman lama kita, menganggap orang-orang Islam di luar kelompoknya itulah ahli kitab gitu ya, ahli kitab. Terus kemudian juga sangat berlebih-lebihan dalam menyikapi najis yang berhubungan dengan orang-orang Islam di luar kelompoknya. Benar mereka tidak menganggap badannya najis, enggak. Tapi semua hal yang berkaitan dengan mereka, mereka sangat berhati-hati. Misalnya di situ pakaiannya, nah, mereka nggak yakin itu suci. Nah, makanya kalau laundry, ya, ada jasa laundry bukan dari jamaahnya, jasa laundry kok orang luar katanya, mereka nggak mau, mungkin nggak bisa mensucikan gitu kan. Salat di tempat-tempat mereka juga mereka merasa risih, kan apa anggapnya mereka kan nggak bisa bersuci. Nah ini berlebih-lebihan gitu ya. Ini berlebih-lebihan. Standar seperti itu ya seharusnya standar ini dipraktekkan yang konsisten gitu ya. Kalau beli makanannya juga dicuci dulu gitu kan ya. Beli kerupuknya dicuci dulu gitu. Nah, gitu. Betul? Jadi hukum asal segala sesuatu itu adalah apa? Suci.